Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nurasana dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai metodologi penelitian dalam perspektif Islam. Next. Nah, untuk yang pertama, pengertian Islam. Islam menurut bahasa berasal dari kata asalmu yang berarti damai atau kedamaian. Dalam Quran surat Al-Anfal yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat tersebut, seorang muslim hendaknya senantiasa menjaga perdamaian dimanapun dia berada, termasuk di dalamnya menjadi penengah dan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, serta menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan perselisihan dan pertikaian. Yang kedua berasal dari kata aslama, yang berarti taat atau berserah diri. Dalam Quran Surat Al-Jin ayat 14 yang artinya dan sesungguhnya di antara kami ada golongan yang taat dan ada juga golongan yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat maka mereka tidak benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Nah, dari ayat tersebut maka seorang Muslim hendaknya taat dan berserah diri kepada ajaran agama Islam secara keseluruhan, melaksanakan ibadah hanya karena Allah Ta'ala, bukan karena malu dilihat manusia lainnya, serta meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, seperti percaya kepada dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Yang ketiga berasal dari kata istaslama, yang berarti berserah diri. Dalam Quran Surat As-Saffat ayat 26 yang artinya bahkan mereka pada hari itu menyerah diri atau pasrah kepada keputusan Allah Ta'ala. Arti kata istaslama telah mempertegas makna kata aslama, yaitu berserah diri. Karena pada hakikatnya seorang muslim harus menjalankan ajaran agama Islam secara totalitas tanpa kata tapi dan nanti. Ini merupakan inti dari ajaran agama Islam, yaitu mengajak umat manusia untuk taat, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Yang keempat berasal dari kata salim, yang berarti suci atau bersih. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 89 yang artinya, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kata salim yang bermakna suci dan bersih merupakan sebuah gambaran hati seorang muslim yang sebenarnya, yaitu hati yang mentauhidkan Allah Ta'ala dan bersih dari perbuatan-perbuatan syirik. Kemudian yang kelima, salam, yang artinya selamat atau keselamatan. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 69 yang artinya, kami Allah berfirman, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ayat di atas membuktikan bahwa siapapun yang masuk Islam pasti hidupnya akan selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa selamat dari api atas izin Allah Ta'ala, meskipun beliau dibakar hidup-hidup oleh kaumnya di dalam api yang menyala-nyala, namun beliau tidak terbakar sedikit pun. Hingga kayu bakar tersebut habis dan menjadi abu. Beliau tetap hidup dan selamat. Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh umat Islam yang benar-benar mentauhidkan Allah Ta'ala dan tidak berbuat kesyirikan. Next. Menurut istilah, secara terminologis atau istilah maknawi, dapat dikatakan Islam adalah agama wahyu berisikan tauhid atau keesaan Tuhan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia dimanapun dan kapanpun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemudian Islam dari segi istilah adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam jagat raya. Next. Kemudian sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran.
Al-Quran adalah kalamullah yang berisikan firman-firman Allah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu mukjizatnya melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah, ibadah, hukum, peringatan, kisah-kisah, dan isyarat pengembangan iptek yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Next. Nah, dan untuk sumber ajaran Islam yang kedua yaitu hadis atau sunnah. Merupakan sumber ajaran Islam yang kedua. Sunnah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau persetujuan Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan berpikir secara maksimal untuk mengeluarkan hukum syar'i dan dalil-dalil syara, yaitu Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan jika ada suatu masalah yang hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Maka dapat dilakukan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran dengan tetap mengacu dan berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Next. Kemudian ayat Al-Quran atau hadis tentang penelitian atau riset. Yang pertama ada hadis Imam Syafi'i yang artinya barang siapa yang ingin sukses di dunia maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses pada keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Dari hadis tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu sangat penting baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian mengapa kita wajib mencari ilmu atau melakukan penelitian atau riset? Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, apabila kita melakukan penelitian atau riset, kita juga dapat mencari ilmu dan sebagai investasi pahala karena kita mau terus belajar dan mencari ilmu. Sebab mencari ilmu hukumnya itu wajib. Kemudian ada sejarah perkembangan penelitian atau riset. Ilmu pengetahuan memiliki sifat utama yaitu tersusun secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan metode ilmiah. Atau dengan kata lain, ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama tersebut yaitu yang pertama sikap ilmiah, yang kedua metode ilmiah, yang ketiga tersusun secara sistematika dan runtut. Seseorang memiliki kualitas ilmiah yang tinggi, perkembangan metodologi penelitian memberikan gambaran secara periodik tentang taraf-taraf seperti yang ditemukan oleh Rummel menggunakan periode perkembangan metode penelitian sebagai berikut. Yang pertama, 1. Periode trial dan error. Kemudian periode authority and tradition. Kemudian yang ketiga, periode speculation and argumentasi. Kemudian yang keempat, periode hipnotesis dan eksperimen. Next. Kemudian bukti riset yang dilakukan sejak zaman Rasulullah. Yang pertama, Al-Quran secara tersurat dan tersirat menekankan kepada para pemeluknya agar melakukan rencana yang matang dalam melakukan hal apapun, baik dalam kehidupan skala kecil maupun skala besar. Yang kedua, Rasulullah menggunakan data statistik sejak beliau hijrah dari Mekah ke Madinah dan memulai babak baru dalam ekspansi dakwah. Yang ketiga, Islam mendorong para pemeluknya menggali secara optimal teknologi tepat guna yang dinilai mendatangkan manfaat bagi kelangsungan hidup. Kemudian Al-Quran menjunjung tinggi nilai-nilai industrialisasi bagi kelangsungan hidup manusia. Kemudian tentang kebenaran. Kebenaran adalah soal kesesuaian antara apa yang diklaim sebagai diketahui dengan kenyataan yang sebenarnya. Suatu pernyataan dapat dikatakan benar jika mengandung pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Next.
Lalu ada etika riset dalam Islam. Yang pertama, jujur atau tidak dusta. Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode, dan prosedur penelitian serta publikasi hasil. Kemudian jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur dengan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan kita sebagai pekerjaan kita. Yang kedua, menjaga kelestarian hidup atau tidak berbuat kerusakan. Yang ketiga, bertindak ihsan, seperti berbuat kebaikan pada saat riset. Yang keempat, tidak merugikan yang lain dengan mengatur aspek. Kemudian manfaat riset dalam Islam. Riset bertujuan agar riset yang dilakukan bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Kemudian mengangkat derajat umat yang dilakukan kaum muslim sendiri dalam rangka menjunjung tinggi kejayaan umat. Next. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai metodologi penelitian dalam perspektif Islam. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.